adik-adik, jumpa lagi di channel Five Fun Chemistry. Di video kali ini, saya akan menjelaskan atau membahas beberapa soal tentang sifat koligatif larutan. Spesifiknya adalah tentang penurunan tekanan uap. Nah, bagaimana soal dan bagaimana penjelasan ataupun pembahasannya? Untuk itu, pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja saya bahas soal nomor 1. Tekanan uap jenuh air pada suhu 100 derajat Celcius sebesar 760 mm Hg. Jika 1,11 gram kalsium klorida CaCl2 dilarutkan dalam 90 gram air, penurunan tekanan uap jenuh larutan pada suhu tersebut berapa? Oke, jadi saya jelaskan dulu ya data-data ini ya. Jadi tekanan uap jenuh air ini 760 mm Hg ini kita kenal dengan simbol P0 ya. Penurunan tekanan uap itu adalah delta P ya, karena nanti kita bisa cari hubungannya, di mana delta P itu sama dengan P0 kali XT. XT ini adalah fraksi mol zat terlarut ya, zat terlarutnya di sini kalsium klorida. Nah, harus juga kita hati-hati karena kalsium klorida itu CaCl2 itu adalah garam ya, jadi dapat mengalami ionisasi. Nah, untuk ini, untuk zat terlarut yang merupakan elektrolit, kita akan menggunakan faktor Van Hoff, yaitu I ya, dimana I sama dengan 1 tambah N-1 kali alfa. N ini adalah jumlah ionnya, lalu alfa ini adalah berapa banyak yang terion gitu ya, berapa persen yang dapat mengion dari senyawa itu. Kalau nggak dikasih tahu, biasanya kita akan pakai 1 ya, karena ini adalah elektrolit kuat. Nah, kita cari I nya dulu ya, sama dengan 1 tambah, nah N nya berapa? Oke, saya buat sini CaCl2 kalau diionkan Ca2 plus tambah 2 Cl min. Nah, di sini ada 1 ion, sini ada 2 ion, jadi ada 3 ion. Nah, ini N nya 3 min 1 kali alfa. Alfanya ini karena tadi saya katakan itu adalah elektrolit kuat, jadi anggap mengion sempurna ya, jadi alfanya 1, maka didapatlah harga I nya berarti 3 ya. Nanti kita akan pakai I nya. Nah, di mana kita akan pakai I nya? Di rumus ini. Nah, jadi delta P sama dengan P0 dikali, nah ini ya, hati-hati di sini ya, XT itu adalah NT, molnya terlarut, jangan lupa dikalikan di sini faktor Van Hoff I ya, dibagi dengan NT kali I ditambah NP. Nah, kalau tadi bukan ini ya, bukan zat terlarutnya, bukan elektrolitnya, kita nggak perlu ada I ini, jadi coret aja I nya, jadi cukup NT per NT tambah NP. Tapi karena ada I nya ini, maka kita harus hati-hati. Oke, nah berarti supaya enak kita cari dulu dah masing-masing ya, NT dengan NP ya. Mencari NT bagaimana? NT berarti molnya zat terlarut kan, berapa mol ya, kita cari, kan ada massa ya, masanya 1,11 gram. Mol itu kan massa per mr ya, berarti kita butuh mr dari CaCl2. CaCl2 ini 40, Cl 35,5 kalau kali 2 71 ya. Nah, ini kalau ditotalkan 111. Nah, angkanya mirip-mirip nih, 111, sorry. Nah, jadi ini didapatlah 0,01 mol. Nah, oke. Lalu pelarutnya berapa? NP, air ya. Nah, air kan H2O itu mr-nya tahu ya, ini kan H1 kali 2, 2 O itu 16 ya. Jadi totalnya 18. Nah, oke, berapa masanya tadi ya? 90 gram per 18. Jadi sama dengan ini 5 ya. 5 mol. Bisa ya sampai di sini? Kalau udah sampai sini kita tinggal masukin saja ini tadi ya, datanya semua. Jadi delta P itu sama dengan P0, P0 nya 760 dikali ya, NT nya berapa? NT nya ini 0,01
kali I-nya 3 ya. Mana tadi I-nya, ini ya. Dibagi NT kali I 0,01 kali 3. Ini dikurung aja. Ditambah, nah NP-nya berapa? 5. Berarti ini sama dengan 760 mm² tadi ya. Dikali dengan ini 0,03 ya. 0,03 per 0,03 tambah 5, atau sama dengan 760 kali 0,03 per 5,03 ya. Lalu kita hitung-hitung, hasil akhirnya ini adalah 4,56 mm Hg. Ya, jadi penurunan tekanan uap jenuh akibat adanya zat terlarut CaCl2 ini adalah sebesar 4,56 mm Hg. Turun dari 760, turun 4,56 ya, dari 760 mm Hg. Oke, begitu ya caranya ya. Cara perhitungannya agak complicated karena ada faktor I. Hati-hati dengan faktor I-nya ya. Oke, ada satu soal lagi ya. Nah, ini ada bagan yang menggambarkan keadaan molekuler larutan dalam berbagai konsentrasi. Ada 5 ya, 5 konsentrasi ini yang berbeda. Ini hati-hati ya datanya ya. Yang bulat hitam adalah terlarut, yang segitiga putih itu pelarutnya. Nah, dari antara 5 ini, larutan yang memiliki tekanan uap jenuh paling kecil, gambar nomor berapa gitu. Ya, cara menjawabnya sebenarnya konseptual sekali ya. Nah, jadi tekanan uap jenuh itu kan berarti berapa banyak dari ini, berapa bagian dari pelarut ini yang dapat menguap. Ya, jadi uapnya itu yang nanti dicek. Semakin banyak uapnya berarti tekanan uapnya paling besar. Semakin kecil ya tekanan uapnya juga kecil gitu ya. Nah, bagaimana kita tahu dia akan banyak yang menguap atau tidak? Nah, itu semuanya tergantung zat terlarut. Semakin banyak zat terlarutnya ya, semakin banyak zat terlarut, maka itu akan menghambat pelarut itu untuk menguap, sehingga tekanan uap di atasnya kecil. Paham ya? Jadi semakin banyak zat terlarut, buat sini deh ya, zat terlarutnya banyak, maka tekanan uap kecil. Nah, dan sebaliknya ya. Oke, jadi kalau kita perhatikan ini kan yang satu ya, gambar satu di wadah satu ini zat terlarutnya cuma 2, pelarutnya lumayan banyak, jadi dia pelarutnya bisa naik ke atas tuh gampang, penghalangnya tuh nggak banyak ya. Yang kedua juga cuma ada 3 penghalangnya istilahnya. Yang ini ada 4, ini ada 5, di sini ada 1. Nah, berarti paling banyak kan yang ini ya, paling banyak penghambatnya, paling banyak zat terlarutnya yang membuat tekanan uapnya itu kecil. Oke, jadi bisa dipastikan jawabannya adalah yang D. Kalau yang paling banyak, yang paling tinggi pasti yang E ya, karena pelarutnya banyak, zat terlarutnya kecil sekali, 1 gitu ya. Bisa ya. Jadi saya ulangin konsepnya, semakin banyak zat terlarut akan mengakibatkan tekanan uapnya mengecil, dan kebalikannya semakin banyak zat terlarut semakin sedikit zat terlarut, maka tekanan uapnya banyak karena banyak uap yang bisa terbang, lepas atau keluar atau naik. Oke, kira-kira seperti itulah pembahasan saya tentang 2 soal sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap. Semoga bermanfaat buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini ataupun nanti digunakan untuk untuk bahan review ya. Maaf kalau ada salah-salah, kekurangan. Nah, jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5N Chemistry. Bye bye.